entah pejabat atau ulama lah. Ustadz Abdul Somad kita bawa ke kota Kocik. Setelah beliau berceramah, kita ke majaknya makan. Makanan yang ke bapak ibu agian ke beliau. Kita bawanya makan nasi ampera 10.000 bisa aja Pak. Ya. Ataukah kita masakkan, ataukah kita jamunya, terserah masing-masing kita, bebas. Nanti ada di waktu baik, bulan baik ini juga amal yang spesial Bapak Ibu. Amal yang disebutkan sebagai amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan, ma ahabbu ilallahi min amalin, tidak ada amal yang lebih Allah cintai. Fi yaumin nahar, ada hari terbaik Bapak Ibu yang rahmati Allah, namanya hari nahar. Apa amalan terbaik itu? Min hiraqid dam, mengalirkan darah hewan kurban. Jadi Bapak Ibu, ada amal terbaik ya. Kalau dikaitkan dengan tempat terbaik, waktu terbaik, waktunya tanggal 9 Zulhijjah. Apa amalnya? Yaitu wukuf di padang Arafah. Itu khusus bagi orang-orang yang melaksanakan haji. Hari Arafah itu disebutkan oleh Nabi sebagai hari yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari api neraka. Ya. Lantas bagaimana dengan kita yang tidak ada di padang Arafah, tidak bisa melaksanakan haji? Maka Allah pilihkan juga amal terbaik. Ya. Tapi waktunya sehari setelah itu, tanggal 10 Zulhijjah. Yaitu setelah kita melaksanakan salat Idul Adha, maka ada amal yang paling dicintai Allah, yaitu min hiraqid dam, mengalirkan darah daripada hewan kurban, artinya kita membantai hewan kurban. Ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini yang harus kita upayakan, karena kurban tersebut sebagai manifestasi pembuktian takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul kemarin bulan Ramadan sudah dapat takwa Bapak Ibu ya. Jadi takwa itu ya kan sering diulang-ulang oleh ustaz-ustaz kita kemarin di bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah 183 kalimat penutupnya la'allakum tattaqun. Kemudian ya di 187 setelah Allah paparkan tentang bagaimana Ramadan dan ibadah puasa itu, kembali ditutup di ayat 187 la'allahum yattaqun, semoga mereka bertakwa. Kemudian terus nanti diulang lagi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Setelah Allah bicara haji, maka Allah mengatakan berbekallah, dan sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah takwa. Nah, nanti di akhir tahun ini, di bulan 12, Allah ingin melihat pembuktian takwa. Apa pembuktian takwa itu? Ya, dengan melaksanakan kurban. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini yang harus kita upayakan, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Kurban kok artinya Bapak Ibu? Secara bahasa Bapak Ibu, kurban diambil dari kata kerja, koroba. Ya. Di sini kan pesantren Bapak Ibu, ada pesantren Padang Jopang yang terkenal ya. Jadi orang-orang di sini ya mempunyai pengetahuan agama yang kuat. Tapi mohon maaf, saya minta izin menjelaskan tentang bagaimana bahasa Arab Bapak Ibu ya. Kalian dah ada Bu ya, belajar bahasa Arab pagi-pagi kok. Qoroba artinya dekat ya. Kalau kata kerja itu didhammahkan di awal hurufnya, kemudian di ujungnya kita kasih alif dan nun, qoroba menjadi qurban. Apa artinya? Tidak sekedar dekat ya, tidak sekedar dekat ya. Sama seperti ini mushaf ya, kita menyebutnya Quran, diambil dari kata qara'a. Qara'a itu artinya baca. Iqra, bacalah ya. Qara'a
Didhammahkan awalnya, ditambah alif dan nun ujungnya. Qara'a menjadi Quran. Apa artinya? Tidak sekedar dibaca. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Quran ini, ya, itu kalau sekedar dibaca saja itu belum sampai maksudnya. Yang Allah inginkan, apapun masalah hidup kita, tanyakan kepada Quran ini. Ya. Apa yang dikatakan dalam Quran ini laksanakan dalam kehidupan. Nah, itu baru ya, tidak sekedar dibaca Quran. Nah, silakan nanti dikembangkan Bapak Ibu. Ada lagi namanya ghufran. Ada Bapak Ibu yang namanya ghufran, anak-anak kita. Ya. Kalau ghafara artinya ampunan. Tapi kalau ghufran tidak sekedar diampuni. Nah, itu hanya Allah yang bisa itu. Ya, ada enggak Bapak Ibu misalnya dilantak ada orang di jalan, bukan hanya sekedar dimaafkan oleh orang yang dilantak tadi ya, kemudian dia GPT, diajak makan ke rumah, atau ghufran, tidak sekedar diampuni ya. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, balik kita kepada kata korban, artinya tidak sekedar dekat. Kalau ada pejabat datang ke kota kecil Bapak Ibu, dalam sambutannya dia menyapa kita, taruhlah tokoh kita Mas Yanto misalkan ya, orang sini disapa oleh pejabat tersebut, katakanlah presiden yang kita hormati Bapak Yanto misalkan ya. Kemudian dia sampaikan, saya dengan beliau tidak sekedar dekat. Yang terbayang Bapak Ibu, mungkin ini keluarga atau orang yang berjasa dalam hidupnya itu bagaimana? Nah Bapak Ibu rahmati Allah ya, itu makna kurban. Kita bisa mendapatkan akses yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bara kurban di kota kocik ke Bapak Ibu? Bara juta. Berapa? 2.600.000. 3 juta sama 2.600.000. Masya Allah ya. Bayangkan Bapak Ibu, dengan jumlah yang sebenarnya tidak seberapa dibanding rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, karena kurban ini juga salah satu bentuk syukur kepada Allah. Kita bisa mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan ya, berbeda pendapat tentang hukum kurban ini. Ada yang mengatakan wajib, Pak. Jadi Imam Abu Hanifah, ini imam kita yang paling tua di Irak, mengatakan kurban itu wajib. Yang di Mesir Lais bin Sa'ad juga mengatakan wajib. Beberapa mazhab-mazhab, diantaranya mazhab kalangan Malikiyah, kemudian Hanabilah juga mengatakan wajib. Nah, cuma kita mazhab Syafi'i mengatakan sunnat, muakkad. Bukan sekedar sunat, tapi ada muakkad. Muakkad ini sunat yang hampir saja sedikit lagi menjadi wajib ya. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa ulama banyak mayoritas mengatakan wajib? Jadi dalam usul fikih itu Bapak Ibu, kalau ada perintah diikuti dengan ancaman, itu artinya wajib. Misalkan ya, salat diperintahkan, kemudian ada ancaman ya, al-farqu bainana wa bainahum as-salah faman tarakahu ya faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dan seterusnya. Ini kalau meninggalkan salat itu kafir Bapak Ibu. Itu kan ancaman ya. Yang meninggalkan zakat, tidak mau bayar zakat, diperangi, itu kan ancaman, maka dia wajib ya. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, nah kurban ini ada ancamannya enggak? Ternyata ada. Dalam hadis Nabi mengatakan, man alaihi sa'ata wa lam yudhih fala yuqarribanna musallana. Siapa yang ada kelapangan, ada rezeki, ada kesempatan untuk berkurban tapi dia tidak mau kurban, apa kata Nabi? Fala yuqarribanna musallana. Setelah ini jangan dekati tempat salat kami, yaitu tempat penyelenggaraan salat Idul Adha. Bayangkan Bapak Ibu, Idul Adha itu hari raya besar umat Islam, semua orang berkumpul, awak nak dibawa satu tu. Bara suhati kita Bapak Ibu, dikeluarkan kita dari rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi Bapak Ibu, maka karena ada ancaman ini, itu artinya wajib. Kemudian ayat-ayat yang lain ada fa'il amar, kata kerja dalam bentuk perintah. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar ini artinya perintah. Makanya wajib. Nah, itu pendapat mayoritas para alim ulama. Nah, sekarang berbeda pendapat, ada yang wajib, ada yang sunat. Mana enggak kita pilih Bapak Ibu? Kalau boleh saya menyarankan, ya. Jadi kalau ada perbedaan itu, kita pilih standar yang tinggi. Kalau untuk beragama, untuk akhirat, kita pilih yang tinggi. Ya, yang di atas, kita melihat ke atas. Kalau untuk urusan dunia, kita melihat ke bawah. Ya, kalau ada orang boto, awak bondanya, jangan cari orang boto, kita cari orang yang bersepeda. Kalau kita ada sepeda, cari orang yang jalan kaki, dan seterusnya, cari ke bawah. Tapi kalau untuk beragama, untuk kebaikan, fastabiqul khairat, kita cari ke atas. Ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi para ulama ya di Timur Tengah banyak mengatakan berdosa kalau mampu tapi tidak kurban, karena dia wajib bagi yang mampu. Nah, sekarang kita tanya Bapak Ibu, betul tidak kita tidak mampu? Bapak Ibu yang rahmati Allah, bara Bapak Ibu magia piti belanja untuk anak-anak pergi sekolah. Kalau ada yang punya anak ya pergi sekolah SD, SMP, SMA, bara lanjonya kini. Berapa Bu? 10.000. Ah, ini anak-anak, bara dia lanjo pergi sekolah. 5.000. 5.000 sehari. Masya Allah. Sangke ambu dulu 500 rupiah Bapak Ibu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya saya nanya, WC umum saya kini 5.000. Nah, ya. Membuang saja awak dah kena awak 5.000 di situ. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau menabung 5.000 saja setiap hari, sama seperti belanja anak-anak kita ini, ya. 5.000 rupiah saja kali 1 tahun 365 kali 5.000 1.825.000. 5.000. Bayangkan Bapak Ibu ya, luar biasa. Kalau nama 10.000 berapa tuh? Ala lewat dari biaya kurban. Ya, 10.000 sehari. Apa-apa ada nama rokok di situ Bapak Ibu. Nah, kita tidak sedang bahas hukum rokok ya. Tapi kalau ada Bapak Ibu ya, terutama kaum bapak yang merokok, rokok berapa yang murah gini? Kebetulan namun tidak merokok lah. Taruhlah nen rokok murah, rokok ilegal, 20.000 contoh. Kali kok habis sebungkus sehari, itu lon kali apinya lah itu. Ya. Kok habis sebungkus sehari, berarti kali 365 hari 7.300.000 Pak. Nah, itu piti untuk anggaran rokok itu 7.300.000 setahun. Jadi kalau ada apa-apa di situ habis sebungkus sehari rokok, datang panggilan kurban mengatakan tidak mampu, itu dusta. Karena kurban 3 jutanya setengah dari biaya itu. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah ya, maka kita upayakan ya untuk bisa berkurban. Kita usahakan. Karena ini persembahan terbaik untuk Allah. Makanya Bapak Ibu ya, kalau kita banding-bandingkan kota kocik misalkan daerah tetangga sama Mungka sama Bara gitu ya. Kalau di Mungka 2.300.000, kalau di Siko 2.600.000, ada yang 3 juta. Maka kita pilih Bapak Ibu. Ya, kurban sah juga ya. Kalau sama GNPF 2.800.000 untuk dikirim ke daerah-daerah terluar, terjauh dan segala macam ya. Maka kita pilih ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa saja ya. Kalau ingin 2.300.000, 2 juta bahkan pun bisa. Ada jauh sampai beli juta pun dapat Bapak Ibu ya. Kalau sampai beli juta bagi 7 berarti 2 juta surang kan itu. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah ya, bisakah seperti itu? Jawabannya bisa saja. Cuma kalau ini persembahan untuk Allah, apakah kita mau yang seperti ini?
Contoh Bapak Ibu, mendatangkan tamu terhormat. Siapa misalkan orang yang entahkah pejabat atau ulama lah, Ustadz Abdul Somad kita bawa ke Kota Kocik. Setelah beliau berceramah, kita kemajaknya makan. Makanan yang ke Bapak Ibu agian ke beliau. Kita bawanya makan nasi ampera 10.000 bisa aja Pak. Ya. Ataukah kita masakkan, ataukah kita jamunya, terserah masing-masing kita, bebas. Nah begitu juga kurban. Makanya kurban ini Bapak Ibu tidak laku yang kurang-kurang. Ya, yang kurang anggota tubuhnya, yang cacat, yang pincang, yang buta tidak laku. Yang kurang dagingnya, maksudnya yang kurus, nampak kurusnya tidak boleh. Atau yang kurang umurnya juga tidak bisa Bapak Ibu. Karena ini persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah ya, ini yang kita ingin persembahkan yang terbaik ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat Nabi ketika dapat perintah kurban ini tahun keempat Hijriah. Kondisi ketika itu sedang susah. Kaum muslimin di Madinah itu baru bagus kehidupannya setelah tahun ke-6, terutama setelah pulang dari perang Tabuk. Ya, kalau perang Tabuk itu baru sahabat bercerita dia, ya Rasulullah, sekarang baru kami ingat lagi rasanya kenyang. Nah, berarti sebelum itu para sahabat ini kalau makan tidak pernah kenyang Bapak Ibu. Setelah perang Tabuk barulah mereka itu mendapatkan kelapangan ekonomi. Nah, perintah kurban ini tahun keberapa? Para ulama mengatakan tahun keempat Hijriah. Berarti kondisi sedang susah. Ketika datang perintah, apa yang Nabi kurbankan? 2 ekor. Bikibasyain aqrinain amlihain. Dicari oleh Nabi domba yang paling gemuk, yang paling panjang tanduknya sampai melingkar tanduknya. Itu dikorbankan oleh Nabi 2 ekor. Terus nanti bertambah kurban Nabi, bahkan menjelang Fathul Mekah itu kurban Nabi 100 ekor. 40 Nabi yang langsung menyembelih, 60 baru Nabi serahkan kepada panitia kurban yang diketuai oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, itu Nabi yang sudah dijamin surga. Para sahabat yang sudah ya disebut radhiyallahu anhum wa radu'an, kurbannya tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. 100 ekor saya rasa alun tersaingi dia orang di Kota Kocik dia. Tadi kan 50 atau 60 Pak. Berapa ekor tadi? 60 ekor ya. Di Kubang pun banyak Bapak Ibu ya. Tapi kan awak sekampung, ada enggak seorang yang 60 ekor? Kan 1/7 itu kan batas minimal Bu ya. 1 ekor sapi berkongsi atau berserikat kita 7 orang, itu minimal. 6 orang boleh enggak? Ya boleh. Kok bisa seekor itu awak seorang enggaknya? Ya. Tapi awak selalu mengambil dalam beribadah ini batas minimal 1/7 kan begitu ya. Kalau bisa saran saya ditingkatkan Bapak Ibu. Ditingkatkan. Misalkan 1 sapi itu berdua saja atau bertiga saja. Ya. Tentu dengan konsekuensi biaya lebih mahal kan begitu ya. Bapak Ibu rahmati Allah ya, Nabi SAW 100 ekor kurbannya. Bapak Ibu nanti silakan baca-baca bagaimana kehidupan Nabi. Nabi itu tidak pernah seumur hidup makan gandum kualitas yang baik. Ambo tinggal di daerah Arab itu 5 tahun Bapak Ibu di Mesir ya. Itu gandum kok 2 jenisnya, ada yang baladi, ada yang mumayyiz. Kalau baladi kok warnanya kuning, pagi bisa kita makan, tapi kalau lah siang bakal untuk jadi makan teronaknya leh, mau didodaknya ya. Kalau yang mumayyiz itu warnanya putih ya. Nabi SAW tidak pernah makan yang mumayyiz, seumur hidup makan gandum yang kualitas buruk. Kalau bahasa awak kok mungkin kalau bare dulu ya. Rumah Nabi kecil sekali, bahkan Al-Quran saja tidak menyebut rumah. Kalau bahasa Al-Quran al-hujurat, kamar-kamar. Kalau bahasa awaknya kos-kosan. Di situ Nabi kita tinggal Bapak Ibu ya. Ada seorang ulama dari Basrah namanya Imam Hasan Al-Basri. Ketika masuk ke Masjid Nabawi itu, ke Raudhah, dia sempatkan masuk ke makam Nabi yang dahulu di situ adalah rumah Nabi. Dia angkat tangannya ke atas,
terpegang atap rumah Nabi, Bapak Ibu. Ada enggak kita di kota kecil yang bisa dipaci atau rumah awak? Ada enggak? Itu saking kecilnya rumah Nabi. Rumah yang disebut baiti jannati, ya, rumahku surgaku, ternyata kecil, Bapak Ibu. Begitulah kondisi Nabi. Nabi tidur di mana? Enggak tahu kan Nabi spring bed, Bapak Ibu. Ya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Nabi tidur itu di pelepah kurma. Kalau bahasa awaknya lebih pandan. Tapi bukan dari pandan, dari pelepah kurma. Di situ Nabi tidur. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, tapi urusan untuk ibadah karena ini pembuktian takwa, bara kurban Nabi tidak tanggung-tanggung tuh Bapak Ibu, 100 ekor. Sebenarnya ada yang lebih di atas itu. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga bara kurbannya Bapak Ibu. Nah, kau tidak kata tandingi dek gitu. Nah, Nabi Ibrahim ini seorang peternak. Jadi masing-masing Nabi punya life skill. Kalau Nabi Adam petani, Nabi Idris penjahit, ya, Nabi Nuh tukang kayu, ya, Nabi Daud tukang besi, Nabi Muhammad pedagang. Jadi masing-masing Nabi itu punya skill. Nabi Ibrahim peternak. Nabi Ibrahim peternak. Walaupun Nabi Adam juga peternak juga, ya. Berapa peternakan Nabi Ibrahim? Sampai berjumlah 12.000 ekor. Itu peternakan besar itu Bapak Ibu. Kalau kini yang sampai sejumlah itu peternakan unggas baru. Yang sampai seperti itu di Australia, di New Zealand sekarang itu yang sampai ribuan itu, ya. Nabi Ibrahim seorang peternak. Nah, jadi Bapak Ibu, suatu ketika Nabi Ibrahim mempersembahkan seluruh peternakannya, baik lembu, sapi, domba, kambing, unta, segala macam, ya, totalnya 12.000, ya, itu kata Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, dikorbankan semuanya sehingga heboh satu dunia Bapak Ibu. Orang bertanya-tanya, wahai Ibrahim, kok dibantai sado kok? Kecil Nabi Ibrahim kok Bapak Ibu, jangan kurban ternak alai anak saja kok ada membantai mah aja. Kan iko. Terlalu semangat telongsong ngicek. Aku hati-hati Bapak Ibu, ya. Ya. Lidah kok kita hati-hati. Ya, kata Nabi imsik hada, dipacik dan Nabi lidahnya kok aku jago nencik kok kata Nabi. Babayo besok di kemudian hari kok. Nabi Ibrahim ketika itu memang belum punya anak, ya. Nabi Ibrahim kok 70 tahun menanti anak Bapak Ibu. Bayangkanlah tuh, ya. 70 tahun, ya, baru dapat anak. Begitu dapat anak, Allah tagih apa yang diucapkan Ibrahim. Nah, ini bantahan kepada orang-orang orientalis, yaitu di media sosial rami Bapak Ibu, viral pula itu kecenya. Pula tuh Tuhan orang Islam tuh, ya. Masa memerintahkan seorang bapak untuk menyembelih anaknya sendiri? Nah, sebenarnya itu tidak tepat Bapak Ibu, ya. Yang tepat itu adalah Allah menagih ucapan Nabi Ibrahim. Dahulu sempat mengatakan itu. Kalau ada anak pun apa? Bantai untuk Allah. Seakan-akan Allah bertanya itu, dan dulu tu iya benar tu Ibrahim. Rupanya iya benar Bapak Ibu. Itu imannya Nabi Ibrahim alaihissalam.